Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bisa menyampaikan tugas akhir untuk memenuhi mata kuliah metode pendidikan Islam. Kemudian yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu dengan tema metode simposium, non-directive, dan team teaching. Metode simposium berasal dari istilah bahasa Yunani yaitu symposium yang diturunkan dari kata sympinein yang dibentuk dari akar sin atau bersama dan akar kata pinein yaitu minum. Menurut sejarahnya, kegiatan simposium tersebut merupakan kegiatan yang bersenang-senang dengan disertai minum anggur tua atau arak sambil mendengarkan suatu jenis aliran yang mana kegiatan diskusi keilmuan atau diskusi filosofis. Jadi pada zaman dulu itu memang metode simposium banyak digunakan untuk membahas tentang topik-topik problematika yang diselingi dengan minum anggur, minum tua, dan arak, dan lain sebagainya. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah simposium diartikan sebagai suatu kegiatan yang semacam rapat atau pertemuan sosial yang di dalamnya terdapat kegiatan tukar gagasan atau ide, pertemuan sosial yang di dalamnya memuat beberapa topik pembahasan yang sekiranya bisa menjadi solusi untuk problem ataupun masalah pada zaman tersebut. Oke, kemudian langkah-langkah metode simposium. Yang pertama adalah moderator membuka acara, kemudian moderator memperkenalkan para pembicara yang akan melakukan pidato pendek sekiranya 5-15 menit. Kemudian pembicara menjawab segala pertanyaan dan sanggahan. Kemudian jika terjadi penyimpangan atau topik pembahasan, moderator berhak untuk mengarahkan berada di tetap jalur dan konteks yang dibahas. Kemudian peserta diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada pembicara. Kemudian moderator mengakhiri acara dengan membuat kesimpulan sementara. Tim perumus mengadakan pertemuan skala kecil untuk membahas dan mencetak hasil diskusi. Kemudian cetakan hasil tersebut dibagikan kepada para peserta dan pihak lain yang membutuhkannya. Kemudian kelebihan metode simposium yang pertama adalah bersifat fleksibel, yang artinya bisa diselenggarakan di berbagai kelompok kecil maupun kelompok besar. Kemudian dalam waktu singkat peserta bisa mendapatkan banyak informasi sekaligus. Kemudian kehadiran beberapa pembicara dengan latar belakang yang berbeda bisa menambah variasi ataupun pengetahuan yang dimana suasana saat acara berlangsung menjadi lebih menarik. Kemudian kekurangan metode simposium yang pertama adalah pendapat pembicara terkesan dibatasi. Hal ini karena setiap pembicara harus bergantian untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing. Kemudian kurang memacu interaksi di dalam kelompok. Kemudian jika perdebatan antara pembicara dan penyanggah cukup intens, biasanya moderator sulit untuk mengontrol waktu dan kepribadian pembicara dapat menekan materi. Kemudian kita masuk ke pembelajaran tidak langsung atau non-direktif. Artinya model pembelajaran tidak langsung ini adalah model pembelajaran tanpa menggurui. Model pembelajaran tidak langsung merupakan hasil karya dari Carl Rogers. Ia meyakini bahwa hubungan manusia yang positif dapat membantu individu berkembang. Oleh karena itu, pengajaran harus didasarkan atas hubungan yang positif, bukan semata-mata didasarkan atas penguasaan materi ajar itu sendiri. Kemudian strategi pembelajaran tidak langsung sering disebut juga inquiry, induktif, pemecahan masalah, pengambil keputusan, dan penemuan. Dalam pembelajaran tidak langsung dan ini adalah peran guru beralih dari penceramah menjadi fasilitator, pendukung, dan sumber personal atau research person. Oke, baiklah, langkah-langkah model metode non-direktif ini, yang pertama adalah guru menentukan masalah dalam memberikan pokok-pokok tugasnya. Kemudian siswa yang akan melaksanakannya. Di antaranya adalah mengobservasi pada objek pelajaran, kemudian menganalisis fakta yang dihadapi, menganalisis juga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, kemudian menyimpulkan sendiri hasil pengamatan atau penelitiannya, kemudian menjelaskan apa yang ditemukan, kemudian membandingkan dengan fakta-fakta yang lain ataupun teori-teori yang berkembang lainnya. Oke, dalam hal ini guru hanya memberikan permasalahan yang merangsang proses berpikir siswa sehingga objek belajar itu berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan demikian, siswa dapat menemukan sendiri pengetahuan yang digalinya, aktif berpikir, dan menyusun hakikat yang baik. Pelajaran tidak langsung ini juga dapat melatih cara siswa untuk melakukan observasi, penyelidikan, penggambaran inferensi berdasarkan data ataupun pembentukan hipotesis ataupun pendapat sementara.
Kemudian, kelebihan dari metode non-direktif ini, yang pertama adalah siswa dapat menemukan sendiri pengetahuan yang digalinya ataupun yang dicarinya, teman-teman. Kemudian, siswa yang belajar aktif, berpikir, dan menyusun pengertian dengan baik, jadi tergantung siswanya, dia bisa melakukan cara ataupun pola pikir sesuai dengan apa yang dia bisa ataupun potensi apa yang dia punya. Kemudian adalah siswa mampu mengatakan pendapatnya sendiri sesuai dengan penglihatan, pengamatan, serta penelitian. Akan tetapi, ada pula kekurangan dalam model atau metode non-direktif ini, teman-teman. Yang pertama adalah membutuhkan pengawasan yang ekstra oleh guru. Artinya adalah guru tentunya harus melihat ataupun mengamati proses pembelajaran ini, karena tentu siswa yang tidak diawasi ataupun tidak diperhatikan, maka tentunya pelajaran yang dia cari, pelajaran yang dia amati tentu akan berbeda arah ataupun berbeda konteks dan konsep. Maka dari itu kita perlu sebagai guru meluruskan hal ini agar tidak menyimpang ke lain sebagainya. Kemudian memberikan peluang bagi guru kekurangannya ini untuk mengajar lebih pasif, karena hanya memberikan pokok-pokok bahasan kepada siswa. Jadi guru hanya menjelaskan sedemikian rupa, siswa hanya mencari dengan lebih dalam dan terus menggali informasi tanpa harus kita berikan informasi lebih. Jadi siswa yang diharapkan untuk belajar secara mandiri dalam metode non-direktif ini, memporsir waktu dan tenaga siswa untuk belajar, karena siswa dituntut untuk belajar lebih mandiri karena dia diharapkan bisa mengolah ataupun mempelajari suatu konteks ataupun tema dengan sendirinya. Kemudian ada pengajaran tim ataupun team teaching. Jadi metode pembelajaran ini itu adalah metode yang merupakan metode yang melibatkan beberapa unsur dalam pelaksanaan proses mengajar, yaitu adalah guru ataupun tenaga pengajar menggunakan kuantitas guru atau pendidik yang jumlahnya lebih dari satu untuk menangani satu mata pelajaran atau memiliki pembagian tanggung jawab di dalam proses mengajar. Jadi dalam kita belajar, yang di dalamnya itu terdapat guru dan siswa, maka ini adalah guru di situ, guru di dalam iklim tersebut mempunyai dua guru ataupun 3 guru dan beberapa murid lainnya ataupun siswa lainnya. Maka dari ini adalah gurunya, tim teaching ini adalah gurunya yang banyak ataupun lebih dari satu. Mereka bekerja sama untuk menyampaikan tema ataupun konsep kepada siswa secara kolaborasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita diberikan kesehatan selalu, dan semoga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.